Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam di bahagian utara Semenanjung Malaysia, berdekatan dengan Butterworth, bahagian seberang Pride, dan sekarang saya tinggal di Kluang Johor. Jadi selamat menyertai YouTube channel saya dan selamat belajar bersama saya di program saya di mana saya sedang memuat naik buku saya ini, buku yang kedua, Dwi Bahasa. Jadi Dwi Bahasa bermaksud bahagian penerangan saya menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Melayu dan bahasa English untuk membuat penerangan. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi dengan kalian simple present tense. Jadi kita sudah sampai ke bab ke-19. Maksudnya tinggal lagi 21 bab. Sebab kesemuanya buku ini mempunyai 40 bab. Dan bab ini dipanggil simple present tense. Jikalau kamu mempunyai buku ini, bolehlah buka buku kamu ke muka surat 53, 54. 53, 54. So simple present tense. So seperti saya pernah buat penerangan, pada pendapat saya kita harus belajar forms of the verb terlebih dahulu. Forms of the verb maksudnya bentuk-bentuk kata kerja sebelum bab ini, supaya kita tahu kata kerja itu bukan kekal begitu, ia akan bertukar bentuknya. Contohnya kita tambah S, tambah ed, tambah ing, ataupun tambah en, ataupun tukar perkataannya. Contohnya makan, eat. Kita tukar terus ate, ate, tukar terus. Tapi ing dan en teruslah tambah en, tambah ing untuk eat. Jadi pada pendapat saya kita harus belajar itu. Kita sudah tahu bagaimana pertukarannya, barulah kita masuk ke tenses. So sekarang kita belajar simple present tense, perkara yang berlaku setiap masa ataupun dia terus berlaku walaupun bukan setiap hari. Okay, so mengikut peraturannya. Masih ingat kita ada 7 ganti nama, I, you, we, they, satu keluarga, he, she, it, satu keluarga. Jadi kesemuanya 7 ganti nama. Jadi untuk I, you, we, dan they, kata kerja itu jangan tambah s, maksudnya kekal bentuknya. Kita panggil dia base form, bentuk asal. Tetapi kalau kita menggunakan he atau she atau it, maka kata kerja itu mesti tambah s. Contohnya eats, needs. Oke, so ini untuk exercise yang pertama. Jadi jikalau kamu mempunyai buku, kita ke muka surat 53. Dan jikalau kamu tidak mempunyai buku, saya akan baca dan kamu dengar. Oke? Sebab saya tidak tulis semua, tidak cukup tempat. Now, number 1, I seldom listen to the radio in my room. Maksudnya yang saya tulis di merah ini, dengan merah ini, bermaksud masa perkara itu dilakukan. Jadi waktu kita sebut tenses, present tense, past tense, future tense, sebenarnya kita ingin menyampaikan pesanan kita. Bila perkara ini berlaku, adakah yang berlaku pada setiap masa, ataupun sudah lalu, atau masa akan datang, atau telah berlaku, tetapi kita tidak tahu atau tidak sebut bila ianya berlaku. Kita hanya melihat kesan, begitulah. So, kalau I listen itu kata kerja, jangan tambah s. So, perkataan yang saya tulis dengan merah, seldom. Seldom maksudnya jarang. Dia tidak kerap berlaku, tetapi masih berlaku dengan tidak berhenti sepanjang masa. Jadi kalau kita menggunakan seldom atau maksud kita seldom, maka I, you, we,
weekday, kata kerjanya jangan tambah S. Tetapi kalau he, contohnya he seldom, maka he, she, it, kata kerja mesti tambah S. So, listens, begitu. They always wash. I, you, we, they, jangan tambah S. I, you, we, they, jangan tambah S. Maksudnya always. Always maksudnya selalu, sentiasa. Maka kita mesti gunakan simple present tense. Tambah S, jangan tambah S. It usually eats. He, she, it, kata kerja mesti tambah S. Maksudnya usually, biasanya. Kalau sudah biasa, maksudnya jangka masa panjang ya tetap berlaku. He often meets. He, she, it, kata kerja tambah S. Maksudnya often, kerap. Kalau kerap, maka kita gunakan simple present tense. I, you, we, they, kata kerja jangan tambah S. Tapi he, she, it, kata kerja mesti tambah S. You sometimes sleep. I, you, we, they, kata kerja jangan tambah S. Sleep. Dan sometimes maksudnya kadang-kala. Tapi masih berlaku. Jangka masa panjangnya masih berlaku. Oke? Jadi you, kata kerja jangan tambah S. She practices her piano once a week. So, once a week maksudnya setiap minggu satu kali ataupun every week. Maka kata kerja mesti tambah S untuk she. He, she, it, kata kerja tambah S. I, you, we, they, kata kerja jangan tambah S. Oke? Dan ingatlah, kalau practice SI ya, di belakang S kata kerja, di belakang C kata namaan, ataupun saya panggilnya nama terbitan. We clean up our house every month. Ya, kita boleh lihat every, setiap. Jadi kalau ada every atau maksud kita every, maka I, you, we, they, kata kerja jangan tambah S. He, she, it, kata kerja mesti tambah S. Sebelah sini, exercise 2. Exercise 2, kita boleh lihat di sini subjeknya. Tidak ada I, you, we, they, he, she, it. Tidak ada. Terus digantikan dengan nama orang atau terus saya gantikan dengan binatang, benda ataupun tempat. Tapi peraturannya, kalau kita sebut satu, contohnya seorang guru, atau binatang, seekor harimau, ataupun benda, sebuah buku, ataupun tempat, sebuah tempat, contohnya tasik, lake, maka kata kerjanya mesti tambah S. Kata kerjanya mesti tambah S. Tetapi kalau kita sebut lebih daripada satu, contohnya girls, ada S sudah banyak. Atau binatang, cats, ada S sudah. Ataupun benda, tables. Ataupun tempat, schools, maka kata kerjanya jangan tambah S. So, sama juga saya akan baca Mr. Lin and his family. Jadi kita tengok N. Kita tengok N. Kalau N maksudnya lebih daripada satu. Done. So, kata kerja go. Jangan tambah S during the weekdays. During weekdays. Weekdays adalah hari kerja. Contohnya weekdays bukan hari kerja, tetapi bukan hari minggu, bukan hujung minggu. So contohnya Isnin sampai ke Jumaat, ataupun untuk negeri-negeri kita Malaysia. Jadi ada beberapa buah negeri di mana hujung minggu dikira hari Jumaat dan Sabtu. Sebab Sabtu kita tidak bekerja. Tapi biasanya lah, kalau kita sebut weekdays, Monday to Friday, hujung minggu Saturday and Sunday. So ingatlah, kalau lebih daripada satu, kata kerja jangan tambah S. Weekdays maksudnya setiap kali, setiap jangka masa panjang, Isnin hingga Jumaat. Those kittens like. Kita saya sudah gariskan S, maksudnya banyak. Kalau dia banyak di sini subjek, kata kerja mesti ada S. So the kittens like, muka surat 54.
Those kittens. Those maksudnya itu semua. Jadi walaupun saya tidak tulis kittens, kamu pun tahu. Kalau those maksudnya banyak, jadi kata kerja mesti ada S. So those kittens like to play under the table. The stars. Stars ada S. Kata kerja jangan tambah S. Come out at night. At night maksudnya setiap malam. My brother always. Brother satu. Kata kerja tambah S. Jangan peduli always. Jangan tengok always ada S, maka Sidimek tidak ada S. Ini kesalahan umum. Kesalahan umum. Saya selalu melihat dan saya beritahu, kita jangan tengok always. Always bukan orang, binatang, benda, tempat. Kita hanya fikir, kita hanya ingat orang, binatang, benda, tempat sahaja. Ada S, kata kerja tiada S. Kalau orang, binatang, benda, tempat tidak ada S, kata kerja mesti ada S. Jangan peduli always. Always bukan kata kerja. Always ialah sendi kata. Okay, so always maksudnya selalu, sentiasa. Ya, jadi kata kerja mesti ada S. Puan Ida sometimes cooks. Jangan peduli sometimes. Jangan kita peduli apa? Orang, binatang, benda, tempat. Puan Ida itu memang orang. Jadi kita jangan peduli sometimes. Okay, sometimes bukan namaan. Sometimes bukan orang, bukan binatang, bukan benda, bukan tempat. Jadi dia tidak mempengaruhi kata kerja kita. So yang penting Puan Ida satu orang, kata kerja mesti ada. Sometimes kadang-kala. These maksudnya ini semua, lebih daripada satu. Children ada EN di belakang maksudnya banyak. Sebenarnya bukan EN, maksudnya banyak. Sebab satu itu child. Children banyak, jadi play jangan tambah S. In the playground every evening. Setiap. Kalau every memang sudah simple present tense. Kemudian sini ya. That old woman. MAN satu. MEN banyak. Ini satu. MAN satu. Kata kerja tambah S. Works. Usually maksudnya biasanya. Param and Rahul, dua orang ada N di sini, maksudnya lebih daripada satu. Often maksudnya kerap, maka kata kerja itu jangan tambah S. The badminton players, players ada S, maksudnya lebih daripada satu. Kalau lebih daripada satu, kata kerja jangan tambah S. Train, train maksudnya berlatih. Train, where am I? In the badminton court every evening, ada every setiap, maka ia jatuh di kategori simple present tense. This hawker, this maksudnya ini satu. Kalau ini satu, kata kerja mesti tambah S. Hawker penjajah. So this hawker sells all kinds of food at his stall. Ini jangka masa panjang sebab ini pekerjaannya. Okay? So setakat ini sahaja. Saya sudah mengajar semua simple present tense. Latihannya ada 17 soalan untuk kita menjawab. So seterusnya saya akan mengajar simple past tense. Bab yang seterusnya lesson 20 simple past tense. Jadi jikalau kamu ingin membeli buku ini level 2 atau buku ini level 1. Yang level 1 sudah semua saya masukkan, sudah memuat naik di YouTube channel saya. Jadi ini buku yang kedua yang saya telah terbitkan. So jikalau kamu ingin membeli 1, 2 atau 2 sama sekali, silalah WhatsApp kepada saya 01978782999. Dan jikalau kamu ingin belajar bagaimana bertutur dalam bahasa Inggris, pergilah ke channel-channel saya yang berlainan. Atau saya tidak tahu perkataannya, tetapi kamu boleh pergilah ke sini untuk melihat atau menonton. Okay, so
Sekian, terima kasih. Sila beri saya like, share, dan subscribe. Nah, sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Selamat tinggal.